Udah habis. Udah habis. Sehingga rekening si Agus pada saat ini kosong. Sih kan untuk Agus. Sisanya itu masuk si Agus, bisa dia nanti hidup di sana. Tuh, kalau ada sisa kami gunain di kampung. Kalau ada sisa ya Pak Agus, bapaknya Pak Agus. Nah, kalau ada sisa digunain dulu buat berobat. Kalau ada sisa baru dipakai. Jangan dipakai dulu. Ditilep dulu. Kalau ada sisa baru dipakai berobat. Kebalik. Dia kan keluar darah dari mulutnya Wawanya. Nganterin Wawa mungkin. Ini kok gimana? Kok Agus yang nganterin Wawa ke rumah sakit nih, Pak? Aji. Si kowe iki salah, dunge aja matane tok sing disiram, yo cangkeme barang, pendak gedebus saya Gus iku, Gus cangkem tok. Ini udah dapetin orderan dia, guys. Jadi jadi orang-orang ini udah just tip, guys. Nanti kalau Aji keluar, itu udah dia open just tip, guys. Mungkin mereka masih dibutakan sama Allah. Dibutakan hatinya gitu. Kita dibutakan hatinya, Mas Agus dua-duanya kayak. Met, ada berita lu, ada sedihnya gue liatnya, sabar ya. Nggak apa-apa, lagi jadi artis coy. Emang nggak tahu diri. Ya, cabut dulu Agus mau kentut, itu maksudnya apa, Cuk? Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Gawat, Wawa berobat ke rumah sakit, dianterin Agus. Lah, kok kebalik? Gus, gimana sih lu Gus? Kebalik Gus. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Let's Go masih mengawal drama dari Mas Agus dan juga Wawa. Nah, OKB ya, OKB. Orang kaya butuh uang. Nah, jadi sekarang guys, ada beberapa hal yang terbaru kita mau update, yaitu tentang drama ini. Teh Novi yang memberitahukan bahwa istrinya si Agus itu katanya bangga jadi artis, guys. Sekarang dia tuh sudah terkenal gitu katanya. Tambah nggak tahu diri ya. Jadi ada apa sih dengan update kasus Agus kali ini? Nah, jadi kita yang mau bahas pertama adalah tentang ayah Agus ya. Ayah Agus di sini menceritakan dia minta maaf, ternyata anaknya memang bandel ya. Kalau kalian lihat di sini ayahnya, kalian akan merasakan lumayan perbedaan dengan Agus gitu loh. Udah habis. Udah habis. Sehingga rekening si Agus pada saat ini kosong. Apa kami nggak bingung? Bingung. Agus tuh mau pulang ke Aceh. Tetapi dengan catatan harus bersih dulu matanya siap, baru kami pulang. Ya. Donasi kan untuk Agus. Sisanya itu masuk si Agus, bisa dia nanti hidup di sana, bagaimana, entah beli rumah untuk kehidupan ke depan. Ya maklumlah dia tuh selama hidupnya buta. Siapa nanti yang membiayainya? Oke. Jadi masyarakat membagi itu, ya kami bersyukurlah. Membagi itu untuk kehidupan, walau tidak untuk pengobatan sepenuhnya, tapi sisanya itu kan bisa dipergunakannya untuk kehidupannya di kampung. Untuk di kampung gitu bapaknya bilang ya. Jadi dia bilang makasih banget buat teman-teman yang udah donasi gitu. Kalau ada sisa kami gunain di kampung. Kalau ada sisa ya Pak Agus, bapaknya Pak Agus. Nah, kalau ada sisa digunain dulu buat berobat. Kalau ada sisa baru dipakai. Jangan dipakai dulu. Ditilep dulu. Kalau ada sisa baru dipakai berobat. Kebalik namanya. Itu bapaknya Pak Agus. Nah, kebalik. Berobat dulu. Kalau ada sisa baru dipakai hidup. Jangan dipakai hidup dulu foya-foya. Kalau ada sisa baru dipakai berobat. Kamu kasih tahu anakmu. Jangan kasih tahu netizen dong. Netizen kan udah benar. Kami sangat bersyukur, bagus. berterima kasih. Cuman omongannya itu, waktu si Agus represi, begitu nggak stabil ingatannya dan pikirannya, 1,5 bulan, hampir represi terus. Kami Depresi. kan belum tahu kabarnya uang ini bagaimana. Yang katanya mau ditarik, lah kami nggak tahu itu. Masalah kami sudah merasa tertekan. Kemana yang bisa kami usahakan ke situ, karena uang di rekening kami nggak ada kok. Masih kontrol ke BPJS itu gimana? Enggak, KIC lagi, masih di KIC kan, karena itu saran dari Bonopi yang suruh bawa ke situ. Kapan terakhir dibawa ke RSCM Pak? 2 hari yang lewat, lebih kurang lah begitu. Jadi sekarang pun kami bisa berobat, cuman kami ini udah merasa takut karena ada keadaan begini. Nanti kalau cash macam mana kami cari duit? Inilah kebingungan kami sekarang. Nah itu deh guys, jadi dari omongannya bapaknya Agus, menurut Let's Go ya, kayak ngomong duit mulu sih. Ada sih, menurut Let's Go ya, dia kayak ngomong duit gitu. Dia di awal dia ngomong, rekeningnya Agus sekarang sudah 0 gitu. Semuanya udah ditransfer. Kayaknya nggak 00 banget, soalnya kemarin katanya sih yang 500 juta, Teh Novi yang bilang ya, itu diminta buat biaya operasional gitu. 500 juta ya di rekeningnya. Terus kan ada transferan ke rekening istrinya Agus dan teman-teman lainnya lah yang 10 juta, 20 juta, yang Wawa itu 98 juta, itu kan ada transferan tuh. Dia juga bilang
sekarang kita nih merasa takut gitu. Berobat takut. Takut ketahuan. Ada duit yang masih nyangkut ya bagaimana nih pertanyaan kita ya gitu. Soalnya dia bilang di sini kita merasa takut, takutnya cash. Nah, kalau kita ke rumah sakit tiba-tiba disuruh bayar cash cari duit gimana? Padahal gampang banget, guys. Tak perlu takut, Pak. Kalau mau berobat datang aja telepon yayasan pasti dibayar, Pak. Pasti dibayar. Ini dia nih. Ini yang suuzon selalu takut-takutan ya keluarga mereka ini ya. Nanti kalau Agus tiba-tiba berobat matanya nggak bisa sembuh, duitnya udah habis berobat gimana? Si Mata kedepannya dia nanti seperti apa? Nanti kalau si Agus sudah nggak bisa melihat perusahaan mana yang menerima dia kerja. Gimana kehidupan Agus? Nah, belum nyoba udah takut. Nanti kita mau berobat nih, tapi kalau tiba-tiba disuruh bayar cash, kita nggak punya duit, kita takut gitu, takut mulu. Tapi kalau ngambil duit se-M nggak takut? Transfer orang 10-20 juta yang nggak ada hubungannya berobat nggak takut? Gimana sih ini pertanyaan let's go ya? Soalnya dari keluarganya Agus, Wawa, Agus, istrinya kalau ngomong selalu saya takutnya ini, takutnya kalau nggak pakai BPJS gini, takut mulu padahal dilakuin juga enggak gitu. Itu kan merasa takut, nggak tahu dengan keadaan kami bagaimana. Kami orang nggak punya, orang yang nggak ada. Membawa kami ini kemanakah? Apakah ke Cipto, apakah IC, apakah ke luar negeri? Karena uang ada, bukan nggak ada. Uang ada. Janji dulu uang ini untuk pengobatan. Kan Benar? untuk pengobatan. Donasi Ya. itu untuk pengobatan. Kalau menurut saya nggak perlu diperpanjang. Karena awalnya bagus, kami ingin bagus. Normal? Normal bapakmu, Gus? Hah? Bapakmu bener kok? Lah, bapaknya Agus normal nih. Menurut saya tidak perlu diperpanjang kasusnya. Lah, bapaknya normal. Pak, kasih tahu anaknya, Pak. Kalau tidak mau diperpanjang urusannya, kenapa lapor polisi, Pak? Pak, itu gimana tuh anaknya, Pak? Loh, anak bapak kayaknya lebih sering bolak-balik kantor polisi daripada rumah sakit. Gimana sembuh, Pak? Pantesan bapaknya nggak pernah dampingin si Agus ya. Yang dampingin kan si istrinya sama si Wawanya ya. Ini berarti yang dibisikin setan ini gimana nih? Nih, Lesko nggak tahu ya pertanyaannya. Soalnya kayaknya kalau Agus didampingin bapaknya terus, kan Agus normal. Atau mungkin di keluarganya Agus bapaknya doang yang normal ya? Ini pertanyaan kita ya. Karena mungkin dari karakternya Agus lebih cocok ngobrolnya sama si Wawa gitu mungkin ya gitu. Pertama dia kan sakit, dia kan keluar darah dari mulutnya Wawanya. Oh, Wawanya? Wawanya. Jai. Dia mau BPJS-nya terus ke rumah sakit. Sampai sekarang belum pulang ada kabarnya. Dia berdepresi juga, maksudnya udah keluar darah dari mulutnya pakai ceceng. Saya pun sangat sedih. Jadi macam mana mau saya bilang kan? Loh, padahal uang itu kan langsung kami yang mengasih, bukan dia minta, itu tidak. Oh, jadi Wawa sekarang di rumah sakit katanya keluar darah dari mulutnya ya. Nah, ini Agusnya katanya juga nggak ada. Nganterin Wawa mungkin. Ini kok gimana ya? Kok Agus yang nganterin Wawa ke rumah sakit nih, Pak? Kok lucu ya gitu. Terus dia bilang, ini kan karena kami yang ngasih, bukan Wawa yang minta. Berarti salahnya Bapak juga. Tadi Bapak bilang, nggak ada tuh penyalahgunaan dana. Tapi Bapak yang ngaku sendiri, Bapak yang ngasih. Katanya buat berobat. Kok Bapak kasih Wawa? Aneh. Emang pengobatan Agus itu semacam pesugihan, ketika kita mengasih Wawa, mata Agus menjadi sembuh. Nah, apa kayak gitu ya? Apa siapa tahu Wawa ini punya kemampuan super gitu. Kalau Agus berikan ke saya bisa membuat Agus melihat, lebih melihat banyak uang. Apa gimana nih pertanyaan kita ya? Aku sendiri bilang ya sudah tidak ingin uang donasi lagi gitu, sudah. Walaupun tidak, kalaupun tidak dia katakan ingin, mungkin pada saat itu dia stres atau apa, merasa diri sangat tertekan. Mungkin dia balas salah kata. Salah kata, guys. Salah cakap atau salah ngomong yang terus ke media. Si Agus ini kan masih sakit. Dia keinginannya ingin berobat. Karena uang itu kan sudah ada. Masa sih? Itulah keinginan si Agus. Jadi kalau tidak, macam mana lagi nggak keinginannya? Memang dia sakit, udah buta selamanya. Kalaupun nanti uang itu habis untuk berobat si Agus, kami tidak ada masalah. Karena itu dijanjikan untuk berobat. Akan tetapi kalau berobat itu berhenti sampai sekarang, sampai sembuh, ada sisa duit itu kan tetap Agus punya. Nah itu dia guys. Jadi menurut Lesko nih emang ya turunan mungkin ya gitu. Omongannya nggak konsisten gitu. Di awal kita bedah ya, bapaknya bilang ditanyakan, Agus ini kan udah nggak mau donasi katanya Pak, duitnya tuh dibalikin aja. Agus udah nggak mau duit lagi gitu. Bagaimana menurut Bapak? Itu kan keinginannya Agus. Bapaknya bilang, itu kan mungkin dia nggak pengen karena pada saat itu dia stres gitu. Mungkin dia salah kata atau salah cakap gitu. Jadi kita tahu ya, maksudnya dari keluarganya Agus juga tidak rela kehilangan duit itu gitu. Mungkin Agus itu salah berkata dia itu. Padahal dia pengen gitu. Nih maksudnya yang pengen nih Agus atau
keluarga-keluarganya nih, kita nggak tahu ya, karena Agusnya sendiri bilang dia nggak mau duit itu lagi. Gitu. Keluarganya bisa menyimpulkan Agus itu salah kata, dia pengen kok, cuman yang keluar tuh dia bilang nggak pengen gitu, dia nggak pengen dipakai berobat mungkin gimana gitu ya. Terus dia bilang juga keinginannya Agus itu kan berobat gitu, keinginannya berobat tapi kelakuannya nggak berobat gitu. Lebih sering ke kantor polisi sama ke rumah Parpat Habas tuh ngelaporin Mbak Novi. Kalau duit ini habis untuk berobat, kami nggak ada masalah. Masa. Tapi kok kelakuannya kayak seakan-akan duitnya lebih mau dipakai beli rumah gitu loh. Terus dia bilang juga, akan tetapi kalau berobat itu berhenti sampai sekarang, sampai sembuh, terus ada sisa duit, gitu kan tetap itu Agus yang punya. Nah berarti kan kalau di sini Lesko menangkap ya memang sudah terbutakan oleh uang ya gitu. Makanya pembelaannya kemarin tuh Agus salah ngomong. Dia tuh bilang nggak mau duit itu lagi, tapi sebenarnya dia mau gitu. Kalau dia nggak mau, ya kita yang mau. Seperti itu ya, ini pertanyaan kita ya. Padahal duitnya memang masih ada dan digunakan untuk Agus buat berobat. Belum dipakai berobat aja udah kisruh. Ini kayak perebutan harta warisan loh. Orang tua belum mati udah berebut. Nah ini dia nih. Tuh ada duit tuh warisan 1 M. Nah, belum berobat udah rebutan. Nah ini nih. Tapi Let's Go punya ide Pak. Kalau Bapak bingung duit dari mana sekarang kan, gadai lagi rumahnya Wawa itu Pak. Kemarin udah dibayar kan. Kalau kurang duit tuh rumah Wawa bisa digadai lagi. Nah, dan by the way, habis ini katanya Aji, kalian tahu kan Aji yang penyiraman Agus ya, dia tuh dapat dukungan banyak banget guys. Dukungannya lucu-lucu guys. Satu kata buat Aji. Si kowe iki salah, dunge aja matane tok sing disiram, yo cangkeme barang ben rak gedebus saya Gus iku, Gus cangkem tok. Pesan teruntuk Haji nanti pas udah keluar ya Ji. Gue minta tolong nanti keluarga si Agus disiram lagi lah sama air keras yang level 1000. Harusnya wawaknya juga yang kamu siram Ci. Anjay. Biar mulutnya itu nggak potpet. Harusnya sama mulutnya tuh disiram sekalian ya, baru lidahnya nggak ada. Anjay, jadi si Aji itu udah dapetin pesan-pesan Aji ya. Jadi dia bilang harusnya jangan cuma mata, jadi cangkemnya juga disiram Ji. Anjay, Aji ini udah dapetin orderan dia guys. Jadi jadi orang-orang ini udah just tip guys. Nanti kalau Aji keluar itu udah dia open just tip dia. Siapa yang kemarin just tip jasa titipan ya nyiram gitu. Anjay, Aji di dalam selnya dapat just tip dia guys. Nyuruh nyiram Wawa siapa? Yang nyuruh nyiram cangkemnya Agus lagi siapa? Anjay, gua dapat orderan banyak nih ya. Wih, yo what's up? Ada lagunya, Agus sedih banget. Apa sih kata-katanya nih? Selama bulan Oktober sampai Desember yang namanya Agus free masuk John Nightclub anjay, plus Captain Morgan anjay. Gus, masuk Gus. Dengan catatan wajib disiram air keras anjay. Air keras kan minuman keras ya maksudnya ya. Wah, Gus tidak cuma dapat air keras disiram, tapi juga dapat diminum Gus. Air keras, minuman keras Gus. Everybody hands up. Agus sedih banget. Agus. Yo, Agus sedih. Didi. Nanti Allah akan tunjukkan kebenaran itu. Allah kasih jalan untuk kita menuju kemenangan. Untuk saat ini mungkin mereka masih dibutakan sama Allah, dibutakan hatinya. Tapi suatu saat nanti Allah akan buka hati mereka. Hidup RT Lau. Hidup Agus. Pukul, hajar. Tapi sebenarnya Lesko mau tahu, bapaknya tahu nggak sih Agus nih bilang pukul, hajar gitu. Untuk Mbak Novi itu tahu nggak sih itu? Terus di sini juga Agus bilang nanti kita akan mendapatkan jalan menuju kemenangan. Lebaran kali Mas Agus. Untuk saat ini mungkin mereka masih dibutakan oleh Allah, butakan hatinya gitu kata Mas Agus ya. Tapi Mas Agus tidak mau berkaca gitu. Apa kan yang dibutakan secara hati dan secara real itu mata itu kan Mas Agus ya gitu. Ini Lesko bertanya ya. Apa Mas Agus nggak tanya ini teguran Allah? Katanya Mas Agus sudah menyadari, oh mungkin ini teguran karena lisan Agus yang berbahaya gitu. Mas Agus bisa bilang netizen ini dibutakan hatinya gitu. Kita dibutakan hatinya, Mas Agus dua-duanya kayak hati sama penglihatan gitu ya, karena dapat teguran gitu ya. Di sini Novi juga dari story-nya bilang
Wulan kalau nggak salah ya, Wulan atau Elmi ya. Soalnya kayaknya nih Lan itu berarti Wulan ya, anaknya Wawa kalau nggak salah ya. Dia buat story, dia bilang sabar ya Lan, semangat ya, insya Allah semua akan baik-baik aja gitu. Alhamdulillah sudah merasa aman sekarang gitu. Ya setiap sosmed ada berita lu, ada sedihnya gue liatnya, sabar ya. Nggak apa-apa, lagi jadi artis coy, emang nggak tahu diri. Anjay lah. Katanya melaporkan saya karena keluarga depresi, tapi bikin story bangga terkenal jadi artis. Nah, Lan ini berarti mungkin Wulan ya gitu. Anjay, ternyata dia bangga menjadi artis guys gitu. Yang dihujat soalnya Agus ya. 5 laporan ya dari saudara MAS. Ini melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Yang dilaporkan adalah saudari PN. Gak usah takut, laporin aja. Wis. Ya. Saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya. Betul. Paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi benar. laporkan si Agus itu penggelapan uang. Laporin aja. Gak usah takut. Wis, mantap. Mantap. Punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelapor si yang menolong. Mantap. Jadi salah satu praktisi hukum saranin Novi laporin balik aja ke Agus itu, karena Agus ini penggelapan uang itu. Dia udah gelap mata dia. Ini real gelap mata guys. Dan gelapin uang. Sampai Farhad Abbas udah nyerang personal guys. Dia bilang Nyonya Yayasan itu wajah baru hasil oplas. Okil, wajahnya tahun 2017 beda dengan sekarang. Bukan orang kaya, hidupnya numpang uang, minta-minta kesedihan orang, keras hati, jutek, nada tinggi, pandai provokasi, netizen bermuka dua, wah hati buruk, latar belakang nggak jelas. Setelah audit rekening Yayasan, baru pengikutnya Nyonya Yayasan kapok, hajar pukul. Ini kan Teh Novi menanggulangi pasien-pasien ODGJ ya. Ini nggak mau diajak nih. Teh Novi kayak ini perlu pertolongan Teh Novi deh, sepertinya ya. Dan banyak yang bilang Agus ini punya aura-aura boti gitu guys. Bocah-bocah TikTok. Salah satunya ini ya, kita lihat ya. Buka sampai jantung tak berdetak, selama itu pun Mas Agus. Anjay. Jadi di sini kalau lihat komennya Mas Agus joget ya, banyak banget yang bilang pencarian let's go ya. Cabut dulu Agus mau kentut, itu maksudnya apa, Cuk? Apa maksudnya aura cabut dulu Agus mau kentut tuh maksudnya apa sih? Lesko tidak ngerti itu. Tapi Lesko penasaran, Mas Agus nih kalau buat TikTok pasti ada teman cowoknya yang ini yang bobo di kasur, kemarin ada yang joget bareng tuh kan, joget bareng tuh sama teman cowoknya gitu. Mas Agus punya banyak teman ya. Terus. Jadi itu dia guys yang bisa Lesko sampaikan, gimana menurut kalian. Tapi kita harapkan drama ini cepat selesai ya, terutama untuk nggak sampai Novi di persidangan ya. Karena kalau di persidangan ya Bang Farhad enak banget dia santai aja gitu. Yang terima resiko semuanya Agus. Jadi kita bacain dulu donasi-donasi yang bukan buat Agus ya. Wes, donasi bukan buat Agus. Ina Raima, thank you Ina Raima, mantap. Dari Miss Oni, wah Miss Oni lagi nih. Thank you Miss Oni. Anjay, iPhone 15 Pro Max sama dengan aku. Waduh. Wawa 98 juta balikin. Usut kalung emas di leher istrinya yang di podcast Densu. Itu kapan belinya? Oh, ada ya? Ada pakai kalung emas ya? Kalau sebelum ada uang donasi, kok minta sumbangan dana? Nah. Hongkong hadir. Sawer untuk Kalitsko unyu-unyu super kocak. Bikin ngakak, mantap. Dari Ren Ebo, thanks. Makasih banget ya Ren Ebo. Dari Sri Wahid 861, Sultan Hongkong juga thanks banget. Mbak Sri Wahid 8161. Dari Wong Jampido 1364. Bagi-bagi rezeki dikit buat si Gokcil. Let's go. Makasih ya. Dari Terry Lim, anjay Terry Lim, US ini Amerika ya, thanks, makasih ya Terry Lim. Nyampe juga ke Amerika, let's go. Coba tanya di rumah sakit Amerika, cangkok mata itu berapa ya? Dari Lenza Manja gitu, salam untuk Yeni di Hong Kong yang sering nonton Let's Go tapi nggak pernah komen, terima kasih. Salam Levanza Manja 9329, thank you ya. Dari netizen, anjay, Mas ini donasi untuk beli air. Nanti Let's Go kasih si Aji ya. Beli air titik-titik R gitu. Air beras maksudnya kan, bukan air keras, dengan titik-titik R, air beras gitu kan. Untuk cuci muka kan. Dari saya, wah, buat nyiram air keras Mas Agus. Maksudnya buat nyiram air ketan dan beras gitu. Air keras kan artinya ketan beras gitu kan. Buat nyiram air
keteng beras Agus gitu kan. Nah, dari Yesi, Bang Let's Go. Saya fans Bang Let's Go. Mantap, Yesi, thank you banget. Nah, itu deh guys. Gimana pendapat kalian tentang kasus kali ini? Drama kali ini apakah masih akan berjalan atau enggak? Kita doakan saja. Doakan diri sendiri ya. Doakan diri masing-masing ya. Semoga kita selalu sehat, kita selalu murah rezeki, kita selalu dijauhkan dari malapetaka. Kita doakan untuk diri kita masing-masing dulu ya. Terima kasih buat teman-teman. Kalau kalian pengen donasi bukan buat Agus, bisa link saya di bawah atau dari Super Thanks. Kalau mau donasi untuk Agus, nggak tahu ya, Lesku tidak tahu di mana ada donasinya ya. Nanti kalau Agus sudah buat TikTok beres, habis live solusinya, baru kita rame-rame kasih donasi untuk Agus. Mantap Mas Agus. Jadi udah bisa disampaikan, thank you banget teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.